Hai Opal Gengs, selamat datang di ruangan kerja gue. Silahkan masuk, silahkan masuk. Ini dia, ini adalah ruang kerja gue di Semesta Records. Kebetulan gue mempunyai record label yang menaungi musisi-musisi muda berbakat. Dan ini menjadi salah satu mungkin perusahaan gue yang sedang gue bangun juga, dan alhamdulillah sudah mulai menghasilkan. Nah, ini adalah ruangan kerja. Jadi sengaja biasanya kalau di ruang kantor itu kan ada meja buat CEO ya yang gede gitu ya. Nah tapi gue sengaja tidak naruh di ruangan ini karena gue cukup ada satu kursi yang besar di sini. Ini biasanya ini kursi gue, dan gue sengaja naruh meja untuk meeting. Jadi biasanya kalau setiap hari Senin kita ada weekly meeting, itu semua karyawan Semesta Records itu meeting di sini, dan gue posisinya di sini gitu. Dan memang suasananya kenapa gue memilih seperti itu, karena gue pengen sama yang bekerja di Semesta itu nggak ada gap antara CEO dan juga karyawan ya, karena gue pengen treatment mereka tuh kayak teman aja gitu. Jadi kita bisa diskusi kapanpun, mereka mau ngobrol apapun, gue welcome banget. Jadi memang gue treatnya sama mereka tuh kayak teman. Jadi mereka nggak perlu sungkan untuk ngomong apapun. Terus biasanya di sini juga ada TV besar. Nah ini untuk misalnya ada yang presentasi konsep-konsep dan lain-lain. Misalnya tim kita ada tim sosial media, misalnya dia mau bikin konsep, itu ditampilkan di sini gitu. Jadi memang nggak terlalu besar, tapi gue mencoba untuk memaksimalkan tim yang ada sih. Gue juga sengaja untuk tidak yang banyak-banyak banget timnya, tapi maksimal, dan yang pasti harus menghasilkan, itu yang penting. Oke, Opal Gengs, kita langsung aja ngobrol-ngobrol di bus ya. Let's go! Alright, Opal Gang, balik lagi di Buzz Studionya Opal barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya CEO Talks. Biasanya obrolan-obrolan daging nih barengan sama CEO-CEO dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, buat hari ini kita lagi ada di Pondok Indah, tepatnya baru aja di kantornya Semesta Records. Nah, hari ini kita kedatangan CEO-nya langsung. So, ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Mas Rian Eki Pradipta sebagai CEO Semesta Records. Halo, halo, halo. Opal Gengs, AKA Rian Demasi. Ya. Apa kabarnya Mas Hari? Baik. Luar biasa. Kita tadi sempat main ke kantornya juga, gitu kan ya. Oh ternyata dalam sebuah rumah, tapi ternyata isinya karyawannya cukup banyak, gitu kan ya. Gila sih, sebagai sebuah record label yang mungkin sekarang udah jalan berapa tahun ya Mas? Kalau aktif yang officialnya tuh sebenarnya baru 1 tahun, tapi gue membangun ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi perusahaan sendiri memang sudah dibuat sejak 2 tahun yang lalu, tapi official untuk aktifnya tuh 1 tahun yang lalu. Gitu. Boleh, pertanyaan pertama saya adalah enakan jadi bos label atau jadi penyanyi? Dua-duanya punya tantangan tersendiri sih. Tapi kalau penyanyi kan memang ini sudah menjadi pekerjaan gue, dan memang juga sudah menjadi penghasilan yang besar juga dari nyanyi ya. Betul. Tapi kalau bos label ini sebenarnya menjadi salah satu tanggung jawab gue yang sebagai musisi ya. Karena gini, biasanya kalau musisi itu 10 tahun pertama biasanya dia akan mikirin bandnya gimana caranya karir musiknya itu establish ya. Ya, betul. Ada di industri, nancepin kukunya di industri. Tapi ketika sudah 10 tahun, biasanya sudah mulai untuk memikirkan yang lain. Memikirkan gimana caranya ada regenerasi. Dan ini sebenarnya Semesta Records ini sebenarnya gua dirikan memang salah satu mimpi gue untuk bisa mempunyai musisi-musisi muda yang bisa meneruskan perjuangannya The Massive. Dan perjuangannya musisi-musisi yang lain ya, yang sebelumnya. Karena sebenarnya juga gue berpikir gini, kan kebanyakan banyak musisi-musisi yang takut sekarang ini ya, takut kerjasama sama record label. Karena apa? Karena biasanya
berat sebelah isi kontraknya gitu-gitu. Tapi kalau di Semesta kita bahkan kalian boleh bawa pulang kontraknya, kalian silakan review dengan apa orang legal kalian, dengan lawyer kalian. Jadi benar-benar ketika kita kerjasama tuh benar-benar sama-sama sadar isi kontraknya sama-sama happy, win-win solution. Record label butuh karya kalian, kalian butuh kita juga untuk mempromosikan, untuk mendanai rekaman kalian. Jadi sama-sama value to value ya. Jadi itu yang pengen gua kasih ke industri, bahwa ketika kita bekerja sama tuh harus sama-sama win-win, harus sama-sama lu happy, gue happy gitu. Oke, berarti mungkin itu yang jadi pemicunya untuk bikin sebuah record label ini gitu ya. Win-win, biar nyaman, artisnya juga nyaman. Betul. Ya. Kalau buat Mas Rian sendiri, seberapa penting sih seorang artis itu bisa nyaman barengan sama orang-orang yang bekerja sama dengan mereka? Jadi gini, kita sebagai label pasti menginginkan si artis tersebut juga punya karya yang bagus, punya performa yang bagus. Tapi si artis juga pasti ingin menuntut record label atau manajemennya juga memberikan kebutuhannya si artis tersebut ya. Seperti promosi, terus pendanaan untuk rekaman, terus bagaimana nge-build image si artis tersebut. Karena sebenarnya bisnis musik ini memang bisnis yang sebenarnya bisa dibilang gaib ya. Karena yang didengarkan lagu kan, nggak bisa dipegang kan. Jadi memang untuk membuat sebuah hits itu juga formulanya juga kita sampai sekarang, bahkan mungkin dari zaman dulu tidak pernah ada formula yang pasti untuk melahirkan sebuah hits ya. Tapi untuk membuat sebuah hits juga sebenarnya kita juga harus melakukan berbagai hal ya. Misalnya promosi. Karena misalnya ada lagu bagus tapi tidak melakukan promosi, itu juga mungkin jadi nggak jadi juga gitu. Jadi memang yang itu faktornya ya. Faktor yang lain adalah memang takdir. Jadi kalau udah Tuhan mengatakan artis tersebut besar, lagunya hits ya hits. Tapi di sisi lain kita sebagai record label atau manajemen juga harus melakukan tugasnya, yaitu mempromosikan, istilahnya bikin packaging yang bagus untuk bisa dijual ke pendengar, ke penikmat musik gitu sih. Benar. Dan memang kalau kita lihat kan sekarang artisnya dari Semesta Records sudah ada siapa aja nih? Sudah ada tiga artis, memang semuanya masih solois ya. Jadi ada Ryan Pono itu dulu pernah ada di Pasto, ex Pasto. Terus ada Weda Mav, itu anak berusia 17 tahun. Terus ada Anastasia Ria, itu ya penyanyi berusia 20 tahun dan juga masih muda juga. Gitu. Ini semuanya solois. Apa yang jadi kriteria untuk masuk ke Semesta Records atau mungkin untuk bisa dinaungi sama Semesta Records? Sekarang ini memang aku concernnya adalah meng-hire musisi-musisi atau penyanyi yang memang dia bisa membuat lagu. Jadi singer-songwriter. Harus bisa nulis lagu sendiri. Betul, karena bahkan di luar ya, kan seperti Taylor Swift atau Bruno Mars, kan mereka juga singer-songwriter ya. Betul. Dan yang pastinya ketika si penyanyi tersebut juga bisa bikin lagu, itu dia bisa menyanyikan apa yang menjadi suara hatinya mereka kan. Dan biasanya itu akan lebih sampai juga gitu. Tapi bukan berarti juga penyanyi-penyanyi yang menggunakan pencipta lagu yang lain juga itu tidak bagus juga. Cuma memang kalau di Semesta Records sendiri memang kita sekarang lebih fokus ke mengontrak penyanyi, singer yang bisa menciptakan lagu juga. Apa yang menurut Mas Rian itu sebagai seorang songwriter gitu ya? Apa yang jadi nilai plusnya pada saat mereka juga menjadi seorang artis? Ya yang pasti gini, di dalam industri musik kan sebenarnya untuk hak ekonomi itu kan, kalau untuk singer kan juga ada, as a singer, as a performer, sebagai penyanyinya, tapi juga komposer juga kan juga dapat ada royalti juga. Jadi sebenarnya ketika penyanyi tersebut juga bisa bikin lagu, itu juga akan menjadi pemasukan yang lebih lagi kan buat
buat si musisi ya. Betul. Jadi sebenarnya itu akan menjadi keuntungan juga. Kalau di The Massive kan sama, gue singer, juga pencipta lagu juga, dan itu sebenarnya apa yang gue lakukan di Semesta Records ini sebenarnya kayak penyempurnaan apa yang sudah gue lakukan di The Massive sebenarnya. Dan apa yang sudah gue rasakan di industri selama kan The Massive kan baru masuk industri tahun 2007, berarti sudah 15 tahun lebih ya ada di industri. Jadi mungkin ya ini saatnya gue berbagi pengalaman, tapi intinya gue pengen juga artis-artis yang ada di Semesta Records ini juga nyaman, mereka happy dengan kerjasamanya, dan sangat feel free untuk ngobrol kapanpun sama CEO-nya. Kadang kalau di record label kan artis sama yang punya label tuh mungkin seperti ada jarak ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dia harus ngobrol dulu sama manajernya. Sungkan gitu ya. Jadi kalau gue tuh memang kalau tadi lihat di dalam ruangan gue itu memang gue sengaja tidak ada meja CEO yang biasa gede gitu. Gue memang sengaja gue kasih meja meeting dan gue langsung ada di situ. Biar bisa duduk bareng-bareng gitu. Enak ya, homey juga tadi tuh kan, kita sempat di sana. Betul. Rumahan ya. Dan memang kalau kalian makan di kantor ya itu memang benar-benar masakan rumah juga. Gitu dan ya? memang gue hire chef yang dulu kerja di hotel. Gue minta dia untuk masak. Wah, enak banget tuh. Jadi emang makanannya nggak pernah gagal. Oh, tiba-tiba siang-siang ada sop buntut. Bisa. Sop buntut, tiba-tiba soto. Soto Lamongan. Wah. Kayak tadi ada nasi uduk. Itu mantap sih. Oke. Ya itu tadi ya, pada akhirnya pengen bikin artisnya nyaman, karyawannya nyaman gitu ya. Betul. Biar pada akhirnya karya yang keluar juga bagus. Biar gitu. kreativitasnya kan terus keluar ya. Gitu. Kalau dari Semesta Records sendiri untuk membuat sebuah sistem gitu ya. Nah, itu susah tuh biasanya tuh. Betul. Apalagi misalnya Mas Rian kan udah lama di industri, udah tahu banyak. Misalnya harus nge-hire orang yang megang in charge atau mungkin harus mendelegasi, harus punya tim gitu. Nah, itu gimana tuh Mas tipsnya? Ya, sebenarnya basic dari sebuah record label tuh adalah satu, harus ada orang legalnya. Yang kedua ada orang finance. Yang ketiga adalah ada orang artis manajemen. Jadi kalau misalnya memulai label yang misalnya kecil gitu ya, itu dulu aja dulu. Jadi ada artis manajemen itu yang untuk nyari jobnya ya. Mungkin dia bisa sekalian untuk ngedevelop image si artis. Terus legal itu sudah pasti harus ada, sama finance, karena finance itu juga penting untuk istilahnya, karena biasanya kan kalau untuk record label itu kan pasti harus ada dana promosi ya. Nah, promosi itu harus tepat guna juga. Jangan sampai kita mengeluarkan dana tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita tuju. Jadi memang kita harus benar-benar istilahnya bijaksana lah dalam mengeluarkan pengeluaran gitu. Itu tugasnya finance untuk ngerem tuh. Gitu. Jangan terlalu boros. Betul. Gitu ya. Atau mungkin naruhnya di tempat yang efektif. Nah setelah itu baru kan kita kan butuh konten. Ada konten-konten yang harus di-upload di sosial media, di channel YouTube juga. Jadi biasanya kita harus ada orang dokumentasi plus editor. Setelah itu baru kita cari orang yang memang admin sosial media. Nah, gitu. Itu berarti ya ibaratnya garis besarnya lah ya dari sebuah sistemnya gitu. Kalau Mas Rian sendiri kan udah lama di industri musik, tadi udah bilang juga bahwa ada banyak pelajaran-pelajarannya, banyak pengalamannya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama artis-artisnya, apa yang biasa dikasih tahu? Ya biasanya sih sebenarnya gini, kalau ya karena sudah 15 tahun di label, di record label, dan kebetulan juga masih di musika juga. Betul. Jadi memang banyak pelajaran yang gue dapat sih dari The Massive di record label yang sampai saat ini juga ya. Jadi gue selalu berusaha untuk bilang ke para artis Semesta Records adalah harus tetap humble, harus bisa cair kemanapun, bersosialisasi, terus harus bergaul dengan musisi-musisi yang lain, disiplin. Terus gue selalu tekankan disiplin waktu tuh penting banget,
karena di industri ini tepat waktu tuh penting, karena biasanya kayak misalnya ada konser ya, kita manggung diundang di acara mana gitu. Yeah. Ya memang kita nggak bisa tuh yang ditungguin sama panitia, ditungguin sama terus kalau di Jakarta itu kita tidak bisa alasan juga macet. Oke, kita Seorang coba artis. bedah kali ya dikit-dikit gitu. Kalau tadi kan manajemen waktu itu pasti penting ya, karena kayaknya kan respect sama orang gitu. Betul. Ya kalau itu. Terus tadi juga bilang humble. Itu berarti humble walaupun kita musisi atau mungkin sebagai artis juga, tapi harus satu sama lain ya memanusiakan manusia gitu kali ya Mas. Betul. Ya intinya kan kita kan akan banyak ketemu orang, akan banyak ketemu dengan pihak ketiga. Di mana pastikan mereka juga pastikan mereka ketika bekerja sama dengan kita kan juga ngelihat kan bagaimana si artis kita tuh seperti apa. Jadi kita benar-benar sangat memperhatikan hal-hal yang kecil itu ya. Karena kalau hal yang kecil itu aja kita nggak bisa manage, itu gimana kita mau besar kan. Betul. Jadi kita memang memulai dengan hal yang kecil, kita tepat waktu, kita humble, kita cair, kita bisa bersosialisasi dengan banyak pihak, itu penting sekali ya. Oke. Kalau bersosialisasi atau cair gitu kemana-mana gitu, gimana tuh Mas kalau pentingnya bersosialisasi untuk seorang artis? Ya, sebenarnya ini pengalaman gue pribadi. Oke. Ya The Massive bisa sekarang sampai saat ini ya kita bisa world tour, bahkan di September Oktober nanti kan kita ada tour di US dan UK dan Eropa ya. Itu hasil dari gue cair. Gue bersosialisasi dengan banyak pihak gitu. Jadi karena gini, label atau manajemen tuh kan kendaraan. Tetap yang jadi drivernya itu tetap si artis. Jadi si artis tersebut dia harus tahu tujuannya mau kemana. Dia mau jadi artis seperti apa. Dia mau jadi musisi yang cuma selewat doang, habis itu hilang, atau dia mau jadi musisi yang legend. Nah kalau mau jadi legend nggak gampang. Ya lu harus konsisten. Lu harus punya karya yang bagus. Lu harus punya track record yang bagus di industri. Lu punya hubungan yang baik juga sama banyak pihak. Dan itu yang gua kenal ya. Maksudnya banyak legend-legend yang gua kenal itu mereka tuh habitnya tuh beda gitu. Kayak contoh misalnya Tante Eyang Titi Puspa. Itu salah satu umurnya kan udah sangat sepuh ya. Tapi tepat waktu. Etos kerjanya luar biasa ketika syuting. Wah, itu semangatnya luar biasa. Nah, itu yang artis tuh seperti itu. Jadi ketika kita di hire sama record label, ya kita tunjukkan bahwa kita nih artis yang memang bisa dipercaya. Maksudnya record label nggak salah nih ngontrak gua gitu. Nah itu yang sangat record label butuhkan ya ketika meng-hire seorang artis ya. Nice. Apakah ada kayak suka scouting gitu Mas Rian, melihat siapa tuh? Sebenarnya kalau scouting dua artis Semesta Records, Anastasia Ria dan juga Weda Maf itu hasil dari scouting gue di sosial media. Siap. Kalau Anastasia Ria itu gue nemuin dia di Instagram. Kalau Weda Maf itu sebenarnya awalnya gue sempat ketemu di satu dia sempat syuting film lah. Gue sempat jadi cameo juga di film itu, dan ternyata setelah kita nggak ketemu berapa lama, gue coba cek Instagram dan TikToknya dia ya. Ternyata dia itu punya selera musik yang bagus, bahkan punya suara yang wah ini karakter nih. Karena gue gini, gue kalau cari talent itu biasanya bukan dia yang nyanyi yang gila-gilaan yang skill tingkat tinggi, enggak. Tapi dia punya karakter dan dia bisa bikin lagu. Nah, Anastasia ini unik karena kebanyakan kan orang suka kalau di Instagram kan penyanyi-penyanyi itu suka cover lagu orang. Betul. Nah kalau dia ini udah pede menyanyikan lagunya dia sendiri di Instagram. Nah buat gue ini poin plus sih, maksudnya ketika banyak penyanyi-penyanyi mengcover lagu orang lain, tapi si penyanyi ini pede dengan membawakan lagu karyanya sendiri. Nice. Gitu Jadi
Emang ya, ngomongin scouting itu bisa dari sosmed, Yes. bisa dari kalau yang langsung juga ada. Ya kalau gitu kan? kalau The Massive kan kita dulu scoutingnya emang dari music festival ya, Betul. dari festival kompetisi band. Betul, betul. Jadi kita ditemukan di kompetisi band, akhirnya kita dikontrak sama Musika kan. Tapi kalau sekarang kan memang karena sudah eranya sosial media, jadi Yeah. mungkin kita dipermudah untuk mencari. Tapi sebenarnya justru tantangannya lebih berat ya. Karena apa? Kalau di sosial media kadang-kadang kan suaranya diedit lah. Benar. Terus kita nggak tahu performance-nya seperti apa kalau live. Iya, benar. Jadi sebenarnya ketika gue bertemu kayak contoh si Anastasia Ria ya, gue nggak langsung setuju atau langsung kontrak dia. Jadi gue pengen tahu suara dia langsung, lo nyanyi langsung dong. Oh siap, jadi Iya, dites gitu dites ya? dulu. Oke. Iya, karena gue nggak tahu tiba-tiba nanti ternyata suaranya editan semua kan. Karena zaman sekarang Iya. serba canggih kan. Iya benar. Yang suaranya false bisa jadi bagus kalau sekarang. Betul. Gitu. Jadi ya gue perlu tahu, perlu lihat langsung gimana suara aslinya seperti apa, Oke. lagu-lagunya seperti apa. Coba lu nyanyi dong lagu karya lu sendiri dan lain-lain. Gitu. Oke, ada berbagai aspek lah tuh kalau misalnya mau Betul. menjadi seorang artis yang Ya. bisa dibilang sukses atau mungkin bisa dikontrak gitu. Kalau buat Mas Rian sendiri susah nggak sih jadi seorang musisi juga, jadi artis juga, jadi bos label juga, Oke. keluarga juga ada, apalagi kantornya di rumah gitu kan, nggak ada boundaries tuh. Gini sebenarnya yang cukup membuat gua tertantang adalah ketika menjadi bos label ya. Ternyata tidak semudah itu. Maksudnya gini, kita kan nge-manage atau mendevelop bukan benda mati ya, Betul. hidup ya. Jadi Ya. kita juga harus namanya dengan ketemu sama manusia, dengan manusia itu kan juga dengan makhluk hidup. Itu nggak mudah. Maksudnya nggak mudah tuh gini. Ada bahasa-bahasa yang memang gue harus bisa sampaikan dengan benar. Terus mungkin juga ada egois juga. Si musisi juga punya ego sendiri yang Betul. kita juga harus kayak harus bisa menerima juga. Jadi kayak Betul. oh ternyata memang harus begini ya. Kayak dulu kan musisi kan pasti pengen banyak mau nih. Gue pengen Yes. maunya begini. Nah, ternyata ini akhirnya gue rasain juga nih. Oh ternyata sepusing itu ya jadi bos label ya. Siap. Tapi ya itu menjadi tantangan buat gue, dan karena ini masih musik, jadi gue menikmati. Karena memang untuk menjadi seorang artis yang besar itu nggak gampang. Iya. Jadi memang ini tugas gue juga untuk gimana caranya artis ini siap untuk menjadi seorang bintang yang besar gitu. Karena bisa nyanyi aja nggak cukup. Iya. Bisa nyanyi aja nggak cukup. Banyak faktor yang harus si artis tersebut miliki ya. Iya. Jadi itu PR juga gue sebagai pemilik label untuk bisa mendevelop si artis tersebut menjadi artis yang besar. Iya. Itu. Nah kalau jadi penyanyi sebenarnya bersama The Massive tantangannya juga besar. Karena apa? Kita kan juga harus mempertahankan kan eksistensi. Betul. Jadi sebenarnya pekerjaan gue mungkin akan terbagi banyak, tapi beruntungnya masih di musik, Ranah yang sama. masih di ranah yang memang gue menguasai. Kalau misalnya makanya gue selalu berusaha seperti yang gue bilang tadi Sebelum kita on cam ya, delegate ya, mendelegasi ke orang-orang yang memang gue percaya. Karena gue sendiri di The Massive kan juga sibuk. Gue tidak bisa selalu hadir dalam meeting. Karena kebetulan memang kalau di Semesta Records itu ada weekly meeting setiap hari Senin. Oke. Gitu. Jadi itu wajib. Cuma memang kadang-kadang gue tiba-tiba ada posisi ada di luar negeri atau di luar kota gitu kan. Jadi gue harus juga kayak gue punya perpanjangan tangan ke satu orang. Ada wakilnya. Nah, orang ini nanti ada wakilnya. Yang kalau misalnya si orang ini tiba-tiba sakit atau apa gitu kan. Jadi nah untuk mendapatkan orang yang bisa gue delegasiin itu juga nggak gampang. Karena satu, dia juga harus menjadi orang yang gue percaya. Terus dia juga punya kapasitas juga untuk bisa memutuskan. Karena leadership itu memang tidak semua orang punya. Betul. Tidak semua orang punya jiwa itu. Iya. Jadi gue juga harus melihat, oh ini lu bisa nih jadi
pemimpin nih. Ya. Karena nantinya juga gue pengen orang-orang ini juga bisa ikut besarkan bersama gue. Jadi gue selalu bilang ke mereka, ini gue belum bisa menggaji lu yang besar, tapi yuk kita bareng-bareng, yuk kita gedein bareng-bareng. Karena kalau sudah profesional pasti dia maunya gajinya gede kan. Iya, betul. Dan gue selalu memakai orang-orang kayak yang karyawan gue tuh fresh graduate semua. Oh gitu ya. Jadi masih anak-anak muda, terus yang liar pemikirannya, yang mau berjuang bareng, yang istilahnya semangatnya semangat jalanan lah gitu. Tapi tetap dengan aturan-aturan yang benar ya. Maksudnya betul. Semangat jalanan tuh lebih ke daya juangnya tuh ada gitu. Punya gitu. Jadi istilahnya bukan orang-orang yang pesimis, bukan orang yang belum apa-apa udah nggak bisa nih. Jadi gue selalu mencari orang-orang yang punya semangat yang tinggi ya, untuk besar, untuk sukses ya. Iya, bareng-bareng. Gitu. Bareng-bareng. Dan gue lihat, tapi ada juga yang memang nggak sanggup, ya terpaksa gue harus cut. Ada juga beberapa kali ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya yang sekarang tersisa ini memang adalah orang-orang yang punya semangat atau energi yang sama. Itu penting karena dalam sebuah perusahaan itu penting sekali kita punya visi misi yang sama, energi yang sama. Minimal energi deh. Betul. Gitu. Kalau lu tidak bisa kontribusi kreatif, lu punya energi. Itu penting sekali dan gue sangat memperhatikan itu. Gitu. Makanya gue kadang suka melihat, ya kadang suka lucu sih, gue nanya tanggal lahir lah. Karena tak kenapa karakter seseorang itu bisa dilihat dari tanggal lahir sih. Berasa main dating apps nih. Gitu ya. Tapi selama ini gue selalu work sih ketika gue nanya. Kenapa? Kan kadang-kadang kan banyak perusahaan-perusahaan yang melihat CV si orang tersebut misalnya perlu ada tanggal lahir dan lain, ternyata tuh itu gitu. Karena karakter seorang kadang-kadang bisa kita lihat juga dari situ. Berarti seorang Mas Rian ini ya melihat dari zodiak gitu berarti. Zodiak, Feng Shui. Feng Shui. Shio gitu ya. Nggak tahu, tapi ini buat seru-seruan aja. Tapi kan balik lagi masing-masing ke individunya masing-masing ya. Kalau memang dia punya visi yang besar, punya mimpi yang besar, itu kan itu bisa juga menjadi menjadi salah satu kriteria kalau kita mau hire orang ya atau hire tim ya. Gitu. Satu hal yang tadi Mas Rian bilang adalah kayak leadership gitu kan. Apalagi menjadi seorang pemimpin di label pasti harus punya beberapa skill sebagai menjadi seorang leader gitu kan. Mungkin ada nggak sih Mas Rian ngelihat kayak apa nih qualities-nya atau mungkin hal-hal leadership apa yang harus diperhatikan kalau misalnya memimpin sebuah perusahaan? Sebenarnya feeling untuk memutuskan sesuatu ya. Itu penting sekali. Kadang-kadang momen itu tidak terulang 2 kali. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus tahu momen banget sih. Tahu situasi dan kondisi. Jadi jangan sampai kesempatan itu terbuang gitu. Dan kadang-kadang banyak yang bilang kan kesempatan tidak datang 2 kali, itu kadang-kadang suka bener juga, walaupun ada juga kesempatan yang lain kadang-kadang suka ada, tapi kadang-kadang itu juga bener terjadi gitu. Jadi biasanya kenapa gue selalu mencari orang-orang yang misalnya karyawan ya di divisinya masing-masing juga punya jiwa leadership, karena gue pengen ketika di lapangan lu nggak perlu nanya gue lagi, lu putuskan. Nanti kan tinggal evaluasi. Nanti ketika misal gue tinggal mengevaluasi kerjaannya dia. Jadi kenapa gue selalu meminta untuk masing-masing divisi itu ada orang yang memutuskan. Contoh misal sosial media. Jadi nggak perlu lagi nanya lagi ke gue, ini gimana? Udah, kalau menurut lu bagus, jalanin. Terus misalnya divisi divisi promosi, dia mau melakukan ini, jalan. Jadi gue nggak pernah mau ribet. Tapi nanti tinggal kita evaluasi, misalnya sebulan setelah mereka bikin activity, baru kita meeting apa yang kurang. Baru kita evaluasi. Jadi gue selalu menyukai orang-orang yang bisa memutuskan sesuatu. Nah itu tidak semua orang punya
punya kemampuan itu ya. Ya, betul, Gitu. betul. Dan punya keberanian. Iya. Jadi makanya untuk menjadi tim di Sports Records itu memang gue sekarang ini lagi apa, kayak setiap divisi itu gue punya satu orang yang gue percaya yang dia juga bisa memutuskan. Gitu. Oke. Tapi tetap konsultasi tetap ke atas, tetap Ya, minta masukan tetap. Tapi pasti. gue selalu meminta dia untuk lu putusin. Ya, harus Gitu. bisa independen juga pada Betul. saat yang sama. Oke. Karena kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba perlu apa, memutuskan sesuatu yang memang waktunya hanya sebentar gitu ya. Iya. Kita dikasih waktu cuma 10 detik misalnya. Kan nggak mungkin kan nanya-nanya Nggak dulu. mungkin, ya Jadi benar. ya feeling orang itu harus dipakai. Harus ada juga tuh Harus ada feeling itu ada dan berani memutuskan. Itu. Gitu. Betul. Ini ada banyak banget nih, udah daging banget nih ngobrol-ngobrolnya. Kalau kita tadi udah ngomongin tentang jadi musisi, jadi seorang pemimpin gitu kan ya. Nah sekarang dengan banyaknya role-nya Mas Rian di berbagai tempat, pernah burn out atau capek gak sih? Itu dia, kalau kita menjadikan ini sebuah hal yang berat atau kita jadikan beban, pasti capek. Ya. Tapi kalau kita menikmati setiap prosesnya, kita menganggap ini adalah hiburan, sepertinya kita nggak akan pernah ngerasa capek. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang bisnis, kita ngomongin tentang musik, ngomongin tentang karir gitu ya. Sekarang kita pengen ngomongin tentang hal yang jadi hobi dari Mas Rian. Kira-kira apa? Yang mungkin kalau misalnya sekarang nggak ngapa-ngapain gitu. Hobi gue itu memang bisa dibilang agak aneh ya. Mengumpulkan barang-barang yang vintage, terus bahkan kayak kaos musik yang bekas-bekas, yang bolong-bolong, dan banyak orang yang tidak setuju dengan hobi gua, karena apa, lu ngapain sih beli mahal-mahal, beli mahal-mahal barang begini, belel begini, nggak jelas gitu, lu ngapain sih piringan hitam lu kumpulin dan lain-lain, lu ngapain sih vinil-vinil lu kejar-kejar tanda tangan dan lain-lain. Terus lu ngoleksi jersey, kenapa sih lu sampai ngejar-ngejar tanda tangan? Sebenarnya hobi itu juga bisa menghasilkan. Jadi tapi lu harus konsisten ya, maksudnya gini. Kayak contoh ya, gue suka MU. Kan gue suka bola MU gitu ya. Mau MU lagi nyungsep kayak atau apa, gue akan tetap suka MU. Karena apa? Gue sudah merasakan bagaimana ada di komunitas penyuka MU, dan gue bisa menjual jersey MU itu dengan sangat cepat. Jadi balik lagi, insting bisnis juga harus ada tuh ya instingnya. Jadi sebenarnya gini, kalau gue tuh mengkoleksi sesuatu harus ada value-nya. Kayak misalnya, gue punya intuisi yang cukup jauh ya. Misalnya, gue yakin nih barang ini akan menjadi mahal 10 tahun lagi, dan itu banyak terjadi. Dari t-shirt, dari piringan hitam, gitar-gitar. Gue makanya gue selalu kalau koleksi gitar itu yang tua-tua, tahun 60, tahun 70. Karena apa? Kan namanya kolektor tuh kan biasanya ada kalau bahasa kita kolekdol. Kalau bahasa itu bahasa Jawa, dol itu dijual. Habis koleksi terus dijual. Itu ada tuh yang gitu. Ada. Jadi emang kalau kolektor itu pasti ada fasenya kita menjual barang juga. Tapi bukan berarti kita berjualan, enggak. Tapi biasanya gini, kalau kolektor itu biasanya menjual barang yang tidak dijual. Nah, semakin kita menjual barang yang tidak kita jual, harganya makin mahal. Betul. Kalau kita jual barang BU, udah pasti orang akan nawar gila-gila. Terserah. Akan harganya bisa jatuh. Nah, kalau tipikal gue selalu menjual barang yang tidak pernah gue jual. Jadi misalnya contoh, gue koleksi piringan hitam. Album Badai Pas Berlalu, gue tuh dulu punya 8 keping saat itu, dan waktu itu orang menganggap piringan hitam itu tuh mahal di zaman itu ya. Mungkin 13 tahun lalu ya. Itu gue selalu lelang, gue beat. Menang sampai akhirnya
gue dulu beli 1 juta, sekarang udah 100 juta. Buset. Jadi, nah feeling seperti itu yang seru aja sih buat gue gitu. Jadi hobi gue itu memang selalu yang gue pengen punya hobi yang punya value aja terus. Hobinya cari cuan ya sepertinya ya. Ada Awalnya cuannya enggak. ya. Awalnya enggak, tapi akhirnya ternyata hobi yang gue pilih itu ternyata bisa jadi cuan juga. Betul. Tapi bukan berarti kita cari duit di situ. Betul. Makanya gue bilang kita menjual barang yang tidak kita jual. Iya sih, ada ibaratnya gini, kita udah dapet nih, udah puas, ya kan? Akhirnya dijual ya nggak apa-apa gitu kan? Masalah, tapi kan biasanya gini, kalau kolektor itu ya, sensasinya itu adalah ketika mencari barangnya. Jadi, gue pernah tuh badai pas berlalu itu gue sampai mimpi-mimpi untuk mendapatkan si piringan hitam itu. Piringan hitam apa nih bandnya kalau boleh tahu? Album Badai Pas Berlalu. Tahun 77. Itu yang nyanyi Chrisye. Sama Berlian Hutahuruf. Itu sebenarnya film. Soundtracknya itu menjadi salah satu album yang sempat direkam ulang sama Erwin Gutawa di tahun 99. Nah, tapi aslinya tahun 77. Album itu menjadi salah satu album yang dicari sama kolektor di Indonesia. Karena apa? Katanya cuma ada 100. Jadi lu bayangin kan, langka banget nih. cuma 100, jadi kan nggak entah di mana kan barangnya. Dan waktu itu gue sempat megang 8. Wow. Jadi ya lu bisa bayangin lah. Iya. Jadi hampir 10% dari semua yang ada itu ada di Mas Rian gitu ya. Jadi ya itu gue tadinya mimpi untuk bisa dapetin itu. Sampai mimpi sampai kebayang, sampai mimpi. Batonya ada satu momen ada kolektor yang ngejual, gue beli. Tiba-tiba ada yang di Facebook waktu itu. Lelang, gue bid, gue menang. Dan saat itu di zaman itu yang paling berani harga tinggi salah satu gue. Gitu. Udah dikenal nih ya di Facebook nih. Iya. Sama tuh kayak jersey. Terus kaos band. Yang akhirnya sekarang ya luar biasa kan, sekarang thrifting kan gila kan. Iya, betul. Kaos-kaos vintage itu kan lagi luar biasa, dan itu salah satu intuisi gue lah di hobi ya. Yang akhirnya menjadi industri sekarang bahkan gitu. Betul. Gila sih emang. Ya dari hobi ternyata bisa dapat cuan walaupun memang tidak diniatkan ya. Yang penting cuma nyari happy. Bukan menjadi satu yang menjadi utamalah gitu. Tapi kalau lagi urgent bisa jadi sesuatu gitu. Betul. Kalau kita balik ke yang utama lagi, kalau ngomongin Semesta Records lagi gitu ya. Kenapa namanya Semesta? Sebenarnya entah kenapa nama Semesta itu kayak buat gua ya magis aja sih. Karena kan kalau dalam hidup ya, kita hidup itu kita harus bersinergi sama semesta kan, sama alam semesta kan. Kayak gua kalau bikin karya pasti pagi-pagi. Oh gitu ya. Kebetulan memang gua nggak bisa begadang orangnya. Jadi memang tidurnya juga cepat. Nah kebanyakan gue dapat inspirasi pasti pagi-pagi. Dan itu ketika matahari tuh lagi terbit. Makanya gue selalu kalau pagi-pagi gue buka jendela, gue biarkan sinar matahari itu masuk ke dalam rumah, kenain badan gue gitu. Karena buat gue itu energi aja sih. Nah makanya buat gue semesta itu kayak punya arti yang dalam ya. Kata semesta itu. Dan dalam kehidupan kita harus bisa bersinergi dengan semesta. Kalau pergantian logo kemarin kan sempat logo. Nah itu kenapa? Nah sebenarnya pergantian logo sebenarnya kan jadi gini. Waktu itu kan gue sempat ada tim yang lama. Terus gue pengen rebranding lah. Terus mengganti tim yang lama itu menjadi tim yang baru semua. Jadi gue pikir sepertinya gue perlu ganti logo nih. Yang artinya lebih punya arti lah, ada filosofinya juga gitu. Kan kalau dilihat kan ini kan saling terkait ya. Infinity ya, maksudnya nggak putus kan. Ini kan harapannya adalah kita bisa terus ekosistem ini tetap terus terjaga, rezekinya tetap kejaga terus, muter terus. Jadi dan juga regenerasi itu, karena kan gue tidak bisa egois hanya mementingkan gue sendiri.
ketika sudah ketika sudah establish, kita harus mikirin orang lain juga gitu, mikirin industrinya gimana. Ada yang gue sempat mendapat pesan dari almarhum Bung Glenn Fredly ya, bahwa pentingnya musisi endorse musisi itu sangat penting. Makanya gue selalu tidak pernah menolak ketika ada musisi baru, musisi apapun untuk bang bantuin dong promoin. Gue nggak pernah menolak karena apa? Itu bagian dari kita menjaga ekosistem, gitu, saling support. Makanya ketika The Massive kemarin konser, kita benar-benar kolaborasi sama Cross banget. Kita kolaborasi sama Phil Koplo, kita kolaborasi sama Hindia, sama Mas Gugun Blues Shelter. Jadi itu bukti bahwa musik itu jangan ada tembok, jadi kotak-kotakan. Jadi kotak-kotakin ya, karena kan kita bukan kotak kan, kita The Massive. betul. Abis kolaborasi kemarin, alhamdulillah. Ya. Jadi itu sih maksudnya musik itu sangat luas sih. Dan bukti dari betapa pentingnya ekosistem adalah ketika kita saling support. Betul. Entah mau kalian genrenya apapun itu udah nggak ada lagi lah. Lu band ini nggak ada. Betul. Musik ini. Sekarang tuh udah kayak udah saling kolaborasi gitu loh. Ya betul. Itu ya itu tadi ya, sama kayak ini kan. Dia ibaratnya kayak ekosistem, dia saling mendukung, saling terkait. Yes. Betul. Nah Mas, kalau ngomongin tentang Semesta Record juga, mimpi terdekatnya berarti ngapain? Mimpinya yang pasti menjadi label yang artisnya diperhitungkan di industri ya. Karena memang sebenarnya sekarang ini kan memang gue sedang terus nge-build si artis-artisnya Semesta Records ini menjadi artis yang besar ya. Nah, itu kan menjadi PR gue juga untuk bisa mewujudkan itu. Dan alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit, udah streamsnya udah mulai naik. Dan gue selalu percaya dengan proses sih. Gue juga tidak pengen juga instan banget. Harus langsung gini, enggak. Gue pengen bisa step by step, kita bisa kalau ada yang kurang kita perbaiki, terus apa yang memang diperlukan, misalnya kita perlu ada perbaikan di sisi yang ini itu bagian dari proses kan. Ya betul. Dan gue sangat menikmati itu sih. Nice. Aku banyak banget belajar nih, especially dari sisi label itu seperti apa, dari sisi bermusik gitu kan ya. Pastinya 15 tahun itu nggak sebentar gitu kan ya. Dan semoga juga itu bisa nanti masuk ke artis-artisnya di Semesta juga. Amin. Gitu kan. Nah untuk berikutnya, kalau waktu itu kan aku sempat main ke acaranya Semesta Record juga pas di bengkel tuh, ya kan. Nah mungkin nanti nextnya bakal ada apa lagi nih? Ada performance lagi atau sebenarnya apa tuh? Itu kan kita bikin acara kan bergandeng bersama Semesta. Nah kenapa bergandeng bersama? Karena kita juga berharap kan kita bisa menggandeng siapapun gitu, untuk bisa jalan bareng sama Semesta nih. Mungkin bisa juga nanti kan ada Opal bergandeng bersama Semesta. Gitu. Bisa. Jadi juga. Maksudnya itu sangat terbuka banget sih gitu. Oke. Gitu. Oke, Opal Gang, kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama CEO dari Semesta Records, Mas Rian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngobrol sama kita, banyak ilmu-ilmu yang pasti kita dapatkan. Kita berbagi pengalaman. Dan pastinya Opal Gang jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini di Opal_ID, juga langsung di follow di semua social media platform kita. Dan sekali lagi Mas Rian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Alright.